saling dorong mobil terjadi antara petugas Satpol PP dengan pedagang pasar lelo di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pedagang memaksa masuk kendaraan pengangkut barang dengan menerobos barisan petugas Satpol PP. Mobil pun berhasil masuk area pasar lelo. Kericuan antar pedagang dan petugas Satpol PP berlanjut dan suasana kembali memanas. Polisi yang berjaga di sekitar lokasi melerai dan mengamankan sejumlah orang. Kericuan berawal saat mobil anak pemilik lahan pasar lelo akan masuk area pasar namun dihalangi petugas. Akibatnya keluarga pemilik lahan pasar dan pedagang tersulut emosi hingga terjadi perdebatan dengan petugas Satpol PP. Anakku ini ya, saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangi. Anak saya, jadi di mana hak saya atas tanah saya sendiri? Selaku saya warga negara Indonesia yang taat. Bentrokan kerap terjadi merupakan imbas penolakan pedagang atas relokasi ke pasar rakyat. Dan memang ini sedang berproses, data memang kita kumpulkan dan kita ingin duduk bersama dengan pemerintah daerah dengan kepala dingin dan solusi bijak supaya apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik untuk kemajuan Serdang Bedagai pasti kita terdukung. Tetapi kita melihat dari satu sisi satu lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama seperti Anakku yang masuk. Relokasi pedagang pasar lelo sebagai langkah menata Kecamatan Seirampah sebagai ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat petang, selamat bergabung di AI Newsroom. Di sini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya Abraham Silaban. Mari kita mulai. Kurangnya konsentrasi saat berkendara, sebuah mobil box menabrak sejumlah lapak pasar di Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pedagang mengalami luka serius. Suasana pasar Kutayasa di Banyumas, Jawa Tengah mendadak heboh setelah sebuah mobil box melaju dan menabrak sejumlah lapak di pasar yang tengah ramai. Transaksi jual beli pun buyar karena pedagang dan pembeli memilih menyelamatkan diri. Akibat insiden ini sejumlah pedagang mengalami luka-luka dan segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Dibantu warga dan pedagang, mobil box yang terbalik dievakuasi dan dibawa ke kantor polisi. Kecelakaan ini dipicu sopir yang belum terampil mengemudi dan tidak konsentrasi sehingga salah menginjak pedal gas saat akan mengerem. Pertama itu nyenggol motor. Iya, terus? Karena panik ya, jadi akhirnya belok kiri. Nabrak. Kiri terus nabrak bakul-bakul sayuran gitu. Pedagang. Itu sopirnya lagi megang apa sih? Nggak megang apa-apa. Tapi katanya itu belum terampil. Oh. Setelah mengamankan mobil box, sopir yang mengalami luka ringan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Polisi melakukan gelar perkara terhadap kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Adriansyah. Dari hasil gelar perkara yang akan menentukan nanti nasib perkara kecelakaan tragis tersebut. Kasus kecelakaan maut yang menyebabkan pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal memasuki tahap penyidikan. Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa dan suaminya diperiksa Polres Jombang, Jawa Timur. Selain itu, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lain untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun dalam kasus ini polisi belum menetapkan tersangka. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Tubagus Muhammad Jodi yang kemarin sudah disampaikan sudah naik ke penyidikan.
Sementara itu setelah dinyatakan kondisinya membaik, putra Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah dibawa pulang ke Jakarta. Sambil digendong oleh adik kandung Bibi Andriansyah, Fujianti Utami, Gala Sky Andriansyah masuk ke terminal keberangkatan Bandara Juanda, Surabaya. Selain keluarga, penjemputan Gala juga didampingi oleh kerabat Vanessa, Tom Liwafa dan istri. Selebgram Rachel Fenya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Selain Rachel, polisi juga memeriksa tersangka lainnya yakni kekasih dan manajer Rachel, Salim Noderer dan Maulida Hernisa, serta satu orang lain yang membantu kaburnya Rachel dari karantina. Usai menjalani pemeriksaan selama 2 jam, Rachel tak mau bicara sedikit pun mengenai pemeriksaan yang ia lalui. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan pertama bagi Rachel Fenya usai ditetapkan sebagai tersangka bersama kekasih dan manajernya. Ketiganya kedapatan tak menjalani karantina usai pergi berlibur dari Amerika Serikat. Warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat digegerkan adanya semburan lumpur setinggi 7 meter yang keluar dari dalam sumur bor. Meski semburan lumpur tidak berbau, namun warga tetap diminta waspada. Semburan 80 meter. Ya Allah, mudah-mudahan nggak jadi apa-apa ya Allah. Semburan air bercampur lumpur ini terjadi di Kampung Bulasaga, Desa Cibatu, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Semburan ini pertama kali muncul saat pekerja sedang membuat sumur bor di kedalaman 20 meter. Ketinggian semburan air bercampur ini mencapai 7 meter lebih, sehingga sempat membuat warga panik. Setelah menerima laporan warga, petugas Dinas Pengelolaan Air yang tiba di lokasi langsung menutup semburan air bercampur lumpur itu dengan pipa. Proyek sumur bor ini dibuat Dinas Pekerjaan Umum untuk sarana pengelolaan air minum bagi warga. Masukin mesin, terus dijajalah di kedalaman mesin satelit itu di kedalaman 32 meter 8 batang. Air udah keluar normal sekitar 3 menit, tiba-tiba air kecil di pipa. Terus dari casing keluar kayak udara gitu kan, tiba-tiba waktu itu juga tiba-tiba langsung naik, langsung keangkat semua pipanya tuh, bukan pada berantakan semua tuh. Sementara itu, Camat Gunung Sindur, Dace, mengatakan semburan air lumpur sudah berhasil dihentikan. Menurut Camat, air bercampur lumpur yang keluar dari dalam sumur tidak berbau belerang dan tidak berbahaya. Masyarakat diminta tetap waspada dan tidak panik. Saat ini dinas terkait sedang melakukan penelitian karena lokasi sumur bor berada di wilayah Pegunungan Kapur. Hujan deras yang melanda kota Depok dalam sepekan mengakibatkan longsor. Belasan rumah hilang, sementara 3 rumah warga terancam tergerus longsor. Pohon nangka rubuh, pohon bimbing rubuh. Inilah tanah longsor sedalam 15 meter yang berada di Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok. Tanah mulai terkikis dan longsor ke dalam kali Pesanggerahan. Tiga rumah warga yang berjarak 2 meter lebih dari bibir longsor kini dihantui rasa takut dan khawatir. Depan rumahnya. Pasalnya rumah mereka bisa saja terbawa longsor jika hujan kembali turun. Khawatir nggak sih, Bu? Khawatir, saya tidur juga was-was. Nggak bisa tidur ya? Iya. Baru ngontrak, tapi kan dananya ada tua. Sudah dari pemerintah sudah disuruh relokasi? Iya. Suruh pindah? Iya. Selain memutus jalan penghubung di 2 kecamatan, longsor juga menyebabkan hilangnya puluhan makam dan belasan rumah warga. Ini sudah menjadi pembahasan dinas terkait untuk penanganannya. Nah, hanya saya deteksi dini hadir awal untuk menyampaikan kondisi objektif apa yang terjadi, gitu. Supaya nanti dari yang saya sampaikan
ini dengan laporannya yang tuntas bisa menjadi bahan percepatan bagi dinas maupun provinsi maupun pusat kalau ada kewenangan yang terkait supaya itu tepat menanganinya. Selain tingginya curah hujan, longsor terjadi lantaran banyaknya sampah di TPA Cipayung dan tumpah ke Kali Pesanggerahan. Akibatnya, aliran kali tersumbat hingga menggerus tanah. Hujan yang terjadi sepanjang hari kemarin menyebabkan sejumlah kawasan di ibu kota terendam banjir, seperti di Rawajati dan Kebonpala dengan banjir mencapai lebih dari 2 meter. Sementara itu, peningkatan volume air pintu air Manggarai dalam status siaga 3. Banjir setinggi 2,5 meter merendam ratusan rumah warga di pemukiman Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur tadi pagi. Selain air kiriman dari Bogor, belum surutnya banjir di kawasan ini membuat Kali Ciliwung semakin meluap. Meski warga mendapat bantuan ban dan pelampung dari kelurahan setempat, namun ini dinilai masih kurang. Warga kini berharap adanya bantuan dari pemerintah. Misalnya bantuan ringan kayak sekop, buat pembersih rumah itu penting nih, dibutuhin warga gitu. Selain itu ada lagi bang yang dibutuhkan warga misalnya? Ya seperti obat-obatan lah, seperti kayak kulit, ya, obat-obatan kulit lah gitu. Hal serupa juga terjadi di pemukiman Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Pagi tadi ketinggian banjir yang mencapai 80 cm masih merendam perumahan warga. Selain cuaca ekstrim, buruknya sistem drainase ditambah lokasi yang di dataran rendah membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. Warga pun enggan mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir di lokasi ini sudah biasa apa bagaimana Bu? Biasa sih. Dalam setahun atau sebulan berapa kali sih Bu? Setahun. Udah ada setahun nih. 2 kali, 3 kali masuk. Sementara itu, pagi tadi debit air pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat mengalami peningkatan dari hari sebelumnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung membuat peningkatan volume air mencapai 810 cm atau dalam status siaga 3. Warga di bantaran Kali Ciliwung diimbau lebih waspada akan potensi terjadinya banjir. Warga di bantaran Kali Ciliwung diimbau untuk lebih waspada akan potensi terjadinya banjir. Pemirsa, ribuan buku nikah di kantor KUA di Jambi dan Yogyakarta raib dicuri. Pencurian ini tergolong unik sebab pelaku hanya mengambil buku nikah baru yang masih disegel tanpa membawa barang berharga lainnya. Setidaknya 1.500 pasang buku nikah baru yang masih tersegel rapi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Jambi raib dicuri. Pencurian ini tergolong unik sebab pelaku hanya mengambil buku nikah tanpa membawa barang berharga lainnya yang ada di kantor. Kasus pencurian ini masih diselidiki polisi dan 2 orang saksi telah diperiksa. Buku yang hilang berada di luar brankas. Jadi yang di dalam brankas sudah kita periksa masih utuh, yang di luar brankas yang diambil. Jadi ataupun mungkin bisa mengetahui motifnya ya, kenapa yang diambil hanya buku nikah. Karena banyak barang-barang yang lain yang ada di sekitar itu yang tidak diambil oleh pencuri. Sementara di Yogyakarta kasus serupa juga terjadi. Lebih dari 200 buku nikah di 2 kantor urusan agama Kecamatan Pelayan dan Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta dicuri sekawanan pencuri. Selain telah melaporkan ke polisi, pihak kantor wilayah Kementerian Agama Yogyakarta juga telah mendata nomor perforasi ratusan buku nikah yang dicuri. Nomor perforasi buku nikah berguna sebagai salah satu indikator pengaman untuk menghindari pemalsuan. Kita akan dalami kasus ini bersama dengan Kasih Humas Polres Gunung Kidul, Yogyakarta, Ibtu Suryanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Suryanto. Selamat malam Pak Abraham. Ya, Pak Suryanto, pesan moralnya ternyata setelah menikah bukan hanya mahligai rumah tangga yang dijaga, tapi surat nikahnya juga dijaga. Karena ternyata ada komplotan pencurinya. Jadi sebetulnya motifnya apa Pak? Motif pencurian ini adalah untuk
mengambil surat nikah yang akan digunakan para pelaku untuk melakukan pernikahan kontrak atau nikah siri. Demikian. Oke, kelompok ini menyebarluaskan hasil curiannya ini ke wilayah mana saja, Pak? Kawin kontrak di wilayah mana saja? Sementara dari kami untuk yang bisa diamankan hanya ada 2 orang. Untuk pelaku utama yang menyebarkan ke wilayah itu sampai saat ini belum bisa ditangkap, sehingga dari kami masih melakukan penyelidikan. Demikian, Pak Abram. Jadi motifnya untuk meraih keuntungan semata ya, begitu ya, Pak? Berapa kira-kira Pak Suryanto yang mereka dapatkan dari pencurian buku nikah? Mungkin ya akibat pencurian buku nikah ini adalah sekitar 15 juta demikian, Mas Abraham. 15 juta untuk satu buku nikah? Tidak, ini satu untuk 222 lembar. Oke, jadi kita nggak kaget ya kalau misalnya yang raib di sana hanya buku nikah. Ternyata ada orang yang mengeksploitasi dan memanfaatkannya. Jadi apakah kemudian orang-orang yang tadi menikah secara kontrak itu memanfaatkan buku nikah yang merupakan hasil curian bisa tidak dijerat pidana? Demikian Mas Abram. Apabila surat nikah itu dikeluarkan bukan instansi yang berhak untuk mengeluarkan, berarti surat nikah itu tidak benar atau tidak legal. Artinya bisa dijerat dengan undang-undang, dengan modus penipuan. Demikian Mas Abraham. Tapi Pak Suryanto kan faktanya kan masih ada calo kawin kontraknya dan kemudian masih ada orang yang kawin kontrak dan memanfaatkan buku nikah curian itu. Jadi seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya dari kami adalah melakukan koordinasi dan penyelidikan dan memberikan himbauan kepada warga masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Dimohon untuk hati-hati, untuk dicek kebenarannya, surat nikahnya dan sebagainya melalui prosedur yang benar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Demikian Mas Abram. Bagaimana komplotan ini bekerja secara modus, Pak? Modusnya dia melakukan survei itu secara keliling acak. Misalnya melakukan putar-putar di mana melihat kantor-kantor awal yang dianggap sepi dan aman. Iya. Kemudian aman, kemudian dia akan melakukan pencurian dengan cara merusak pintu kantor KUA yang tidak dijaga itu. Demikian Mas Abraham. Oke. Apakah ada orang dalam? Sampai saat ini dalam penyelidikan belum diketemukan keterlibatan dari orang dalam. Oke, ancaman pidana untuk para pelaku yang manfaatkan kejahatan ini? Ancaman pelaku ini karena melakukan penyelidikan adalah ancamannya minimal 7 tahun, demikian Pak. Oke, jadi jangan diulang ya. Dari situ kita sudah dapat pesan moralnya Pak bahwa semoga siapapun bisa berhati-hati termasuk kantor urusan agama karena ini ada komplotannya dan juga yang di rumah-rumah juga karena penting untuk menjaga surat nikah bukan hanya mahar nikahi rumah tangga. Terima kasih Pak Suryanto. Pergantian Panglima juga ditengarai sebagai momentum reshuffle kabinet. Kami akan mengulasnya usai jeda.